Oke, let's ngobrol-ngobrol santai tentang list building mastery, teman-teman. Tentang list building mastery. Buat Anda yang belum tahu, list building mastery adalah online course saya yang mengajarkan Anda tentang membangun kolam prospek. Supaya ketika Anda berjualan, prospek Anda jauh lebih banyak. Ya, jadi konsepnya adalah membangun kolam prospek. Jadi list building mastery, tadi ada yang bertanya juga, list building mastery itu ngebantuin saya bangun bisnis nggak? List building mastery sebagian dari bisnis, tetapi list building mastery bukan tentang membangun bisnis itu sendiri, karena hal yang berbeda. Ya kayak finance itu tentang bisnis nggak, Den? Ya, finance adalah bagian dari bisnis, tetapi bukan belajar finance artinya Anda tiba-tiba punya bisnis. Ya, jadi kalau misalkan Anda belajar tentang list building mastery, at least Anda belajar membangun kolam prospek dan jualan secara online. There is the goal. Jadi bukan tentang membangun sebuah bisnis. Kalau Anda mau membangun sebuah bisnis, ya terserah Anda. Anda mau bangun bisnis apapun. Oke, mau ada yang kemarin skincare, ada yang klinik, ada yang jualan suplemen gitu. Ya terserah, gak ada masalah. Saya mau beli bukunya di mana? Di listbuildingblackbook.com. Langsung aja ke listbuildingblackbook.com. Kalau Anda mau beli buku saya yang ini, listbuildingblackbook.com. Jadi ini briefnya semua ada di sini. Tapi kali ini saya pengen ngobrolin tentang list building mastery. Karena banyak follower saya yang baru, yang belum paham tentang list building mastery itu apa. Jadi kata list building itu sendiri, banyak yang belum paham. Apa sih list building? Apa hubungannya sih saya cuma mau dapetin duit ketika pandemi kayak begini? Jadi intinya begini, kita semua pengen jualan online, right? Dengan pandemi seperti sekarang, banyak PPKM, lockdown dan sebagainya, ini mau diperpanjang lagi, kita nggak tahu sampai kapan. And kita sudah berteriak-teriak nih, kalau kayak begini terus berbahaya dan sebagainya. Yes, of course, tetapi apa yang bisa Anda lakukan itu yang harus Anda lakukan. Bukan ngurusin pemerintah. Pemerintah punya aturan sendiri, mereka punya pertimbangan sendiri. Kita nggak bisa ikut-ikutan masa Anda mau demo habis itu demo kena COVID kan nggak lucu juga gitu. It's very dangerous juga hari ini, right? So 10x Grant Cardone ya, 10x your action. Oke, so intinya adalah ketika Anda masuk ke dunia online, maka Anda bisa berjualan dengan bebas di marketplace, Anda bisa berjualan dengan bebas di TikTok, di Instagram, di YouTube, bebas, literally bebas. Cuman ada satu problem besar, yaitu karena saya sudah jualan online itu dari sejak 2004. Saya punya toko online pertama saya itu 2004. Kebayang ya, udah lama banget ya, kayak hampir 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2021 berarti 17 tahun yang lalu. Saya punya toko online saya pertama. 17 tahun, men, kayak crazy enough. Nah, problem terbesar adalah ketika Anda jualan online, tidak semua orang yang melihat barang Anda ini siap untuk beli produk Anda. Itu problemnya di situ. Dari 100 orang mungkin cuma 2 atau 3 yang siap. Karena industri standar statistik cuma 2-3% orang yang convert, yang siap beli langsung di tempat. Jadi lihat langsung siap beli di tempat itu cuma 2-3%. Nah, sisanya 97% itu tidak siap membeli produk Anda. Nah, tugas Anda adalah ketika Anda mendatangkan 100 orang pakai duit, pakai iklan, pakai endorse, selebgram, dan yang lain-lain, datang 100 orang, kalau yang beli cuma 2-3 orang, maka 97 sisanya ini kemana? Mereka kan lihat, belum siap beli, mereka kan quit. Mereka kan browsing Instagram, browsing yang lain-lain. Nah, tugas Anda adalah gimana caranya dari 97 orang ini Anda tangkap. At least separuh Anda tangkap. At least 30% deh Anda tangkap dari 97 ini. Caranya adalah dengan yang namanya list building. Anda membangun database prospek. Anda mengajak mereka untuk memasukkan nama dan email mereka. Masuk ke tempat Anda. Kalau saya menggunakan tools namanya Tribelio. Anda mau pakai yang lain-lain? Well, yes, terserah Anda. Intinya seperti itu. Jadi, list building mastery konsepnya adalah gimana kita menangkap orang yang tidak siap beli atau belum siap beli menjadi database kita. Sehingga kita bisa edukasi mereka dan akhirnya mereka jadi beli. Kalau, nih ya perhatikan ya angkanya ya. Kalau 100 orang datang, kemudian yang beli cuma 2-3, dan ada 97 yang tidak atau belum siap beli, ketika Anda ajak mereka untuk bergabung, let's say nggak semua gabung deh. Let's say cuma 30 orang yang gabung. 30 orang saja, 30%. 30 orang yang gabung. Maka Anda punya 30 orang prospek baru. Kalau di prospek ini Anda edukasi, dan ternyata cuma 10% yang beli,
Dari 30 yang beli cuma 3, maka omset Anda dari 3 naik jadi 6. 3 di awal dan 3 dari yang 30 orang tadi. 10%-nya cuma 3 beli. Maka ketika Anda melakukan itu saja, omset Anda literally naik 100%. Angkanya kelihatan kecil ya, kayak 3 gitu ya. Tapi 3 jadi 6, itu naik 100%. Itu loh yang disebut dengan strategi list building. Jadi ketika Anda ngelakuin bisnis biasa, omset Anda sekian, dengan list building yang tepat, hopefully, ini akan meningkatkan omset Anda bisa sampai 100%. Karena yang tadi itu, prospeknya masuk semua, Anda edukasi, mereka paham. Ada yang berkomentar di salah satu Instagram saya. Dan kalau jualan ya harus lihat harga dong. Kalau nggak lihat harga, gue nggak mau beli. As a konsumen, saya nggak mau beli kalau nggak lihat harga. Which is correct banget. Cuman, ada pemikiran seperti ini. Kalau Anda pasang harga, let's say saya pasang harga, ini X gitu. Anda lihat. Maka, di kepala konsumen adalah, ini harganya, let's say 200.000, oke? Dan di kepalanya dia itu ada value. Jadi harga itu selalu dibandingin dengan dia dapat apa. Saya bayar sekian, saya dapat apa. Nah, problemnya begini. Kalau langsung kita jualan langsung pasang harga dan sebagainya, problemnya begini. Kalau kita menyiapkan value-nya banyak. Oke, kalau kamu beli barang saya, kamu akan dapat value A, B, C, D. Makanya harganya 1 juta, misalnya kayak gitu. Tapi, kalau orang nggak tahu value-nya, mereka akan melihat kompetitor, nanya-nanya, habis itu datang ke tempat Anda, dia nanya harga. Ketika Anda jawab harga langsung, dia cuma berpikir di kepalanya ada value cuma A. Sementara Anda menyiapkan value-nya A, B, C, D. Nah, maka dia tidak melihat value B, C, D ini. Ada gap knowledge di situ. That's why mereka akan bilang kayak, ya hargamu kemahalan dan nggak cocok lah segitu. Oke? Jadi, yang krusial buat saya adalah gimana Anda bisa memberikan value lebih ke audiens Anda. Itu termasuk edukasinya. Jadi memberikan value, ada gap value ini yang Anda edukasi melalui LBM, melalui list building, bukan melalui LBM, melalui list building strategi. Jadi email marketing seperti itu. Yulianto Nugraha, oke, awesome. Apa beda materi LBM dengan materi yang dibagiin di ratusan video YouTube Kodeni? Yes, jadi materi LBM itu structured banget, oke? Structured banget. Yang kedua adalah supportnya sebenarnya. Karena LBM ini ngasih structure, urutannya kayak begini loh. Oke, urutannya kayak begini. Kemudian kalau Anda ada tantangan di sini, ada challenge di sini, ini kok nggak bisa, ini kok nggak laku, ini kok nggak bisa jualan dan sebagainya. Kita ada tim untuk ngebantuin. Nah, pertanyaan saya balikin nih ke Yulianto. Kenapa kamu sekolah kalau semua materi sekolah ada di YouTube juga? Kenapa teman-teman di sini nyekolahin anaknya kalau misalkan perkalian penjumlahan aja ada di YouTube? Sama kan sebenarnya kan? Same thing. Ya kan? Jadi, sekolah masih laku, men. Kalau Anda cari apapun itu, harusnya ada di YouTube. Ada, nggak mungkin nggak ada. Apapun ada di YouTube. Bahkan yang tidak diajarkan di sekolah juga ada di YouTube. Kenapa masih sekolah? Karena Anda butuh hal lain selain konten. Jadi saya menjual, literally, I'm telling you guys, saya menjual course, online course, LBM, bukan menjual materi. Tapi kita menjual result. Makanya ada itu, Anda lihat sendiri. Itu adalah award, plakat, yang saya berikan kepada teman-teman yang berhasil menerapkan strategi LBM dengan menggunakan Tribelio dan mendapatkan 100.000 US dollar, 1,5 miliar. Saya masih terima seminggu yang lalu, ada orang yang bilang saya pakai Tribelio, pakai LBM, saya dapat 600 juta sebulan, ada yang dapat 100 juta sebulan, which is buat saya itu amazing banget. Remember, saya cuman LBM harganya, list building mastery harganya cuman nggak sampai 2 juta. Tapi Anda bisa dapetin 100 juta. Anda bisa dapetin 600 juta. Ada yang dapat 1,5 miliar. Yang action sih. Kalau nggak action dan komplain, ya ke laut aja. Buat apa musingin? Kalau Anda nggak action kemudian komplain gitu kan? Ya udah ke laut aja. But anyway, artinya adalah konten yang sama itu bisa menghasilkan buat mereka. Kalau yang bermasalah misalnya adalah kontennya atau LBM-nya, maka harusnya semua nggak dapat hasil dong. Tapi kalau ada yang berhasil, ada yang nggak, ada yang berhasil, ada yang nggak, ya artinya adalah itu tergantung dari mindset dan action Anda, bukan dari konten saya. Gitu. Jadi, there is my answer. LBM lebih structure banget. Kita rapiin semuanya. Kita ada tim supportnya. Anda kalau misalkan posting something, nyoba jualan dan nggak laku, kita bantuin. Kita kasih apapun lah pertanyaan Anda tentang seputar list building, kita bantuin. Kita kasih contohnya. Dan kemarin dia nanya, kalau fashion gimana?
tim saya langsung kasih contoh-contoh tuh, kalau fashion di luar negeri kayak begini, kalau fashion di Indonesia kayak begini. Ini loh cara mereka membangun list building untuk fashion. Ada, literally ada itu. Di websitenya ada. Ada yang nanya, dan itu kan fashion. Kalau gua jualan makanan gimana? Oke, kita kasih. Nih, ada Subway. Nih, ada kemarin restoran Pensius nih. Saya kasih lihat nih email dari Pensius ke saya. Restoran Pensius di Jakarta, teman-teman. It's like kayak setiap 1-2 hari sekali tuh email ke saya. Ada promo ini, ada challenge makan ini. Mereka bikin challenge loh untuk makanan. Crazy enough, right? So, kita membantu Anda membuka wawasan Anda kalau Anda ada pertanyaan. Anda bahkan nggak tahu harus nge-google kemana, kita kasih tahu. Ini loh. Itu bedanya dengan materi yang di YouTube doang. Ya, tetap aja ya, sama aja ya. Kayak, Anda tetap butuh mentor. Meskipun jawaban si mentor itu juga mungkin di Google ada juga, motivator juga ada juga. But you still need a mentor atau coach, tetap aja. Right? Ketika saya ngebangun Bonels, saya juga pakai coach. Karena dengan adanya coach, dia bisa ngebantuin bisnis saya sampai akhirnya tahun lalu kita dapat investor. Hari ini di Tribelio kita juga ada coach yang ngebantuin dari sisi-sisi yang saya nggak kelihatan. Ya, bikin bisnis model, bikin story, dan sebagainya, dibantuin. Cara organik terbaik menurutku Denny buat ngumpulin ikannya apa? Ya ada, kalau misalkan organik, ya Anda harus bikin konten. Rutin. Kemudian bikin live kayak begini. Rutin. Mau masuk ke dunia digital, Anda harus jadi content creator. Mau nggak mau. Tapi saya nggak bisa muncul dan kayak kamu. Nggak ada masalah, saya nggak muncul kok di Bonels. Even, I think customer Bonels yang tahu saya cuma reseller doang. Nggak semua orang di Bonels tahu saya. And it's okay, teman-teman. It's okay. Yang penting kan ada kontennya. Content creator bukan berarti harus personal branding. Content creator adalah Anda harus create konten untuk diupload. Nah, handling objection-nya kalau langsung gimana? Kalau calon customer langsung nembak harga kemahalan. Simple. Tanya, dibandingkan apa? Anda harus tahu pembandingnya dulu. Mahal dibandingkan kompetitor yang mana? Or, mahal dibandingkan kantong dia. Ternyata dia bukan target market Anda. Dia memang nggak mampu. Anda nggak bisa nyuruh setiap orang beli Ferrari, men. Orang akan bilang mahal. Bukan berarti nggak mampu. Kadang-kadang ya memang nggak kebutuhannya. Tapi kadang-kadang ya bilang memang nggak ada duitnya. Nggak bisa gitu. Oke. Kalau join LBM, apakah dapat support Tribelio yang berbayar? Maksudnya dapat support Tribelio yang berbayar nggak? Itu dua hal yang berbeda. Join LBM sama Tribelio is two different thing. Kalau selain fase belief, psikologi apa yang mempengaruhi marketing? Selain false belief. Mimpi, pain, and dream itu crucial. Ya, mimpi, dreamnya apa, mimpinya apa, kemudian pain-nya apa, kemudian false belief-nya. Itu yang paling crucial. LBM harganya berapa? LBM harganya hampir 2 juta. Jadi buat teman-teman yang mau dibimbing, itu langsung ke sini ya, listbuildingmastery.id. Konsepnya simple, list building mastery, teman-teman. Ini traffic. Anda bisa traffic pakai iklan, Anda bisa traffic pakai organik. Jadi 2. Oke, 2. Nah, dari traffic ini, gimana caranya Anda memasukkan mereka ke database Anda? Ini ada caranya. Jadi cara invite-nya itu ada caranya. Oke, kemudian setelah orang masuk ke database Anda, gimana caranya Anda edukasi mereka? Pakai email, pakai push notifikasi, atau pakai apapun itu, supaya ketika diedukasi ini, mereka jadi mau tertarik dan mau beli produk Anda. Jadi konsepnya sangat sederhana, ini doang konsepnya. Strateginya banyak banget, men. Ini banyak banget. Ini ada framework customer persona, ini ada customer, ini persona ya. Terus ada lagi, apa nih? Konten. Ya, frameworknya konten. Ini lead magnet. Nah, jadi frameworknya banyak banget. Ini ada value ladder. Frameworknya banyak. Ini ada product riset. Jadi Anda juga riset produk-produknya kayak apa sih? Ini ada produk frameworknya, produk riset. Jadi macam-macam teman-teman ya. Jadi masih banyak. Ini framework yang harus Anda kerjakan ketika masuk ke list building mastery gitu. LBM adalah kelas online. Jadi kelas online 2 juta untuk berapa session? It's lifetime ya. Jadi materinya semua udah ada semua di situ. Dan saya setiap minggu masih ada webinar. Itu ada rekamannya semua. Jadi selama setahun ini udah berapa puluh video gitu ya, berapa puluh video. Saya ngundang orang-orang expert juga. Ada kelas presentasi juga, kelas presentasi di mana teman-teman dari LBM ini jualan. Saya koreksi, cara jualanmu salah. Kamu ngomongnya kurang gini, kurang gitu. Nah, itu ada semua rekamannya. Jadi silakan ditonton aja. Jadi LBM udah sangat lengkap banget sih materinya. Saya ikut LBM meskipun belum 1M, tapi profitnya untuk situasi sekarang sangat amazing buat saya. Dan ikutin saran Ko Denny, saya sedang OTW buat online course dan ningkatin traffic. Alright, amazing banget nih, Fabian ya. Jadi, yes, kalau Anda bener-bener ngelakuin take action, ya hasilnya harusnya lumayan lah ya.
Dari awal diajarin ya kan sampai bisa sekalipun orang itu gaptek. Kalau Anda melabel diri gaptek, itu akan strugglingnya di mindset nantinya. Ya, jadi akan struggling di mindset. Buka aja pikir, anak saya tuh nggak ngerti apa-apa juga nggak pernah bilang dia gaptek loh. Udah belajar aja. Nggak usah pakai label-labelan kayak begitu. Nanti akan struggling membereskan kata gapteknya sendiri. Itu yang bikin lama. Disuruh market research, malu. Disuruh market research, nggak enakan, sungkan. Urusannya nanti kayak begitu. Apakah buku List Building Black Book materinya sama dengan List Building Mastery? Kurang lebih mirip. Yes, kurang lebih mirip. Makanya bedanya apa? Terus bedanya apa? Bedanya adalah kalau di sini Anda dapat konsepnya, Anda dapat list building itu apa. Tapi kalau misalkan Anda ikutan List Building Mastery, Anda dapat frameworknya sekaligus ngisi dibantuin. Bukan ngisinya dibantuin, maksudnya adalah Anda ngisi dan Anda bisa nanya-nanya ke tim saya. Bedanya di situ. Jadi kalau ini orientasinya adalah Anda tahu. Kalau di sini goal saya adalah Anda make money, ya. Kalau di sini Anda make money. So it's okay kalau Anda beli ini duluan, habis itu baru ambil ini. It's okay, gak ada masalah buat saya. Yang penting Anda berprogres. Semua anak berjalan, gak langsung jalan, tapi merangkak dulu. So it's okay, Anda mau ambil ini duluan, tahu, konsepnya tahu. Mau take action, ambil yang di List Building Mastery. Karena List Building Mastery lebih ke action. Bahkan per hari ini pun, bukan per hari ya, I think sekitar sebulan yang lalu, saya meniadakan kumpul PR. Jadi gak lagi di List Building Mastery ngumpulin PR, tetapi saya mau Anda take action. Feedback dari action itu kalau berhasil, kalau gagal, Anda nanya. Jadi saya mau membuat Anda mendekat ke action. Jadi lebih ke action oriented. Jadi take action, jualan-jualan. Bener-bener upload di Instagram. Kalau nggak ada komen, nggak ada feedback, nggak ada engagement, langsung laporan ke kita. Kita lebih suka memeriksa itu daripada memeriksa pertanyaan sebelum action. Jadi cemplung dulu, nggak mati lah. Intinya gitulah. Ini bukan berenang teman-teman yang kalau disuruh, nyemplung dulu, habis itu tenggelam mati, itu enggak. Kalau Anda posting di Instagram, Anda gagal, paling nggak ada feedback gitu aja. So, it's okay. Saya lebih suka kalau Anda take action. Jadi benar-benar di List Building Mastery ini, ya take action. Isinya action semua. Saya nggak mau ngomongin teori. LBM bisa buat aplikasi agency property. Ya bisa banget lah, nggak ada masalah. PPKM 6 minggu. Yes, 6 minggu. Tapi kan kita nggak tahu. Yang kemarin harusnya 2 minggu jadi 6 minggu. Habis 6 minggu apa lagi? Kan kita nggak tahu. Terus masa kita 6 minggu mau nganggur? 6 minggu Anda ngerjain ini udah selesai nih. Harusnya 6 minggu udah selesai nih. Gak ada masalah. Oke, so jangan sampai Anda buang-buang waktu aja sih ini. Sebentar ya. Berapa lama ikut LBM? Bebas, unlimited. Kok baru beli List Building Black Book, doain join LBM. Amin. Diajarin sampai sukses. Nah, pertanyaan saya nanti adalah Anda siap sukses nggak? Sometimes orang itu takut sukses tuh teman-teman. Problemnya kan repot ya kalau gitu ya. Saya sudah banyak mengikuti e-course bisnis, tapi mesti berhenti di tengah jalan. Setelah kemarin saya menemukan video Om Denny tentang mindset, di situ saya tercerahkan dan langsung beli buku LBBB. Nah, kayak tadi malam. Tadi malam itu saya tepat sekali, ini cerita dari Avan Sulistiono ya, Avan Sulistiono. Your case study ini cukup menarik nih buat teman-teman ya. Case study-nya Avan ini cukup menarik nih. Tadi malam, saya barusan live di List Building Mastery, hanya untuk member. Kita ngebahas gimana bikin orang nggak beli jadi beli. Gimana kita handle objection. Nah, strateginya, saya bahas singkat aja. Strateginya gini, orang tidak membeli produk Anda itu punya alasan. Ada yang bilang harganya mahal, ada yang bilang takut nggak enak, takut nggak cocok, takut quality-nya jelek, takut tidak terpercaya, takut tidak bekerja untuk saya. Itu biasa disebutkan. Nah, tugas Anda adalah menemukan kata-kata itu. Nah, disinilah Anda harus melakukan market research. Nggak bisa enggak. Jadi kalau saya nanya, kenapa orang tidak mau beli produk Anda harus tahu jawabannya. Karena A, B, C, D, E. Kayak gitu. Oke, so what's next? Selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah Anda harus create konten. Konten itu macam-macam ya teman-teman ya. Bisa video, bisa live, bisa video rekaman, bisa foto, bisa teks, copywriting, cerita begitu. Bebas. Semuanya disebut konten. Anda bikin konten untuk membasmi yang namanya false belief tadi. Jadi kalau harga mahal, Anda butuh konten apa? Kalau orang bilang takut quality-nya, Anda butuh konten apa? Kalau orang bilang tidak percaya ini works, Anda butuh konten apa? Ya kayak ini virus, ini vaksin lah ya, ceritanya begitu. Anda harus riset, menemukan vaksin apa untuk virus tertentu yang mengatakan harga mahal dan sebagainya. Ketika Anda sudah create ini konten tadi, konten itu sudah tepat, maka konten ini Anda luncurkan secara berseri di email, di YouTube, di Instagram. Anda luncurkan secara berseri. Jadi
strategi ngumpulin prospek, prospek itu belum yakin beli, Anda punya listnya kenapa dia belum beli, maka ketika Anda mengirimkan email ke mereka secara berurutan, dia akan dapat kayak, oh ternyata murah kalau kayak begini, oh ternyata bisa, oh ternyata kualitinya lumayan juga ya. Contoh kemarin, zaman casing handphone kapan hari ya, saya lupa iPhone berapa, ada orang yang membuat sebuah video di YouTube, dia membandingkan handphone beneran, iPhone baru beli begitu, crazy, dijatuhin dari lantai 2, jatuh gitu di mall. Yang satunya dia kasih casing dia, dijatuhin sama, dan dia lihat hasilnya, satu pecah, yang satu fine. Itu adalah konten untuk membuat orang yakin kualitinya bagus. Ekstrim kan, dijatuhkan dari lantai 2 kayak begitu. Kita nggak mungkin jatuhin handphone dari lantai 2, paling dari meja, ya dari kantong, dari meja, bukan dari lantai 2. Yang artinya kalau dia melihat bahwa handphone itu jatuh dari lantai 2 and safe, perfect, oke, maka jatuh dari meja is oke. Nangkap ya? Nah, si Avan tadi mengatakan, saya sudah mengikuti banyak e-course bisnis, tapi mesti berhenti di tengah jalan. Berarti belum siap nih ketika melihat barang saya, Avan belum siap nih. Setelah kemarin saya menemukan video Om Denny tentang mindset, di situ saya tercerahkan dan langsung beli buku LBBB-nya, List Building Black Book-nya. So, Avan itu adalah case study dari sesuatu yang barusan saya ceritakan tadi. Bahwa Anda tahu, kalau orang tidak beli buku ini, biasanya urusannya di mindset. Biasanya. Jadi saya banyak membuat video-video yang menjelaskan tentang pentingnya ini, pentingnya itu, handling false belief, handling objection. Sehingga ketika orang melihat atau nonton video itu, maka ini orang udah langsung kayak terhandle dan ya udah beli gitu. So itu teman-teman, ini kan live case study nih teman-teman. Ya, harapan saya adalah Anda bisa melakukan hal yang sama di bisnis Anda. Gitu. Materi LBM apakah cocok untuk affiliate marketing? Ya, sangat cocok. Saya punya affiliate tribe kan, di Tribelio kan, yang road to 1 million US dollar trader itu. Trader forex. Saya bukan, let's say saya bukan profesional forex trader sih. Jauh lah dibandingkan teman-teman di luar sana. Tapi saya ngebangun sebuah tribe tentang forex, jualan affiliate, and revenue-nya udah di atas 100 juta. Like dalam sebulan, gitu. So, materinya, strateginya gimana? Sama, nggak ada masalah. Untuk dokter, untuk klinik, bisa. No issue. Anda lihat kan, ada dokter Berg misalkan, di YouTube kan ada dokter Berg gitu namanya. Oh, dia jualan suplemen, jualan macam-macam, dia jualan konsultasi. Dia tidak memarketingkan dirinya, tetapi dia membuat konten tentang ekspertisnya. Nggak ada masalah. Mentoring anytime bisa konsulnya? Yes, anytime. Nggak di waktu-waktu tertentu. Anytime Anda bisa posting di dalam tribe-nya. Ya, di dalam tribe-nya. Oke. Berarti harus mengumpulkan banyak penolakan dong untuk menemukan market research. Yes, of course. Bener banget. Kalau Anda ikut kelas saya yang DM Elite, teman-teman. Bahkan saya membuat role play. Jadi di kelas, semeja itu per 6, kalau nggak salah ya waktu itu ya. Saya lupa. Semeja itu per 6. Setiap orang punya giliran untuk presentasi jualan. Dan setiap orang di mejanya harus menolak dengan alasan. Nggak boleh cuma nolak kayak nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Ya nggak mau aja, nggak boleh. Jadi harus menolak. Kayak nggak mau, kenapa? Harganya mahal. Atau nggak mau, kenapa nggak mau? Iya, kayaknya nggak enak deh pakai produkmu. Nggak enaknya ini itu gitu. Jadi harus di list penolakannya. Memang harus kayak begitu. Ketika Anda tahu penolakan orang, Anda tahu harus menjawab apa. Ya kalau Anda nggak tahu virusnya, Anda nggak bisa bikin vaksinnya dong. Simple itu kan. Dari asumsi, validasi, kemudian eksekusi. Tepat banget. Masih ada nggak bukunya? Ada dong. Langsung aja. Kalau buku beli di mana? Di List Building Black Book. Buku di listbuildingblackbook.com. Ya, kalau buku di situ. Materi LBBB dengan LBM apakah sama? Alumni LBM. Sama jawabannya. Ya, jadi bukunya ada di List Building Black Book. Kemudian untuk course-nya ada di listbuildingmastery.id. Nah, sebelum saya akhiri sesi ini, jadi List Building Mastery. List Building Mastery ini adalah saya ngajarin tentang cara jualan. Cara bikin prospek, cara jualan. Bulan depan, saya akan meluncurkan course baru yang namanya Digital Course Mastery. Digital Course Mastery. Bagaimana caranya membuat produk digital untuk dijual dalam bentuk course. Kalau Anda sudah nonton YouTube saya, I think 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu, ada banyak jenis produk digital untuk dijual. Anda bisa jualan template misalnya. Anda bisa jualan template Instagram, template Canva misalnya. Anda bisa jualan, kemarin tuh ada jualan 3D art model. Jadi bikin model 3 dimensi untuk digunakan di arsitektur-arsitektur. Itu ada objeknya bisa dijual. Anda bisa jualan foto stok misalnya.
Anda bisa jualan course. Anda, zaman dulu ada orang jualan ringtone. Kebayang ya, jualan ringtone di handphone. Mau pakai ringtone ini bayar sekian gitu. Bisa jualan ringtone. Even lebih crazy lagi zaman dulu kalau Anda ingat langganan horoskop pakai SMS. Kebayang ya, langganan horoskop harian pakai SMS. Jadi setiap hari, satu orang kalau dapat SMS horoskop, dia harus ngebayar Rp1.000. Nggak kerasa sih Rp1.000 sih. Tapi kalau yang ikut kemarin ada kayak 10 juta orang, 10 juta kali 1.000, itu 10 miliar, men. Satu hari loh. Itu omset. Ya, jadi produk digital itu sudah ada macam-macam. Kita nggak ngeliat aja. Sayangnya kita nggak ngeliat aja. Oke, so saya akan melunjurin DCM yang akan membantu Anda untuk membuat produk digital. Ya, jadi saya udah ngelakuin kan. Saya udah ngelakuin mulai dari zaman 2015, saya bikin course, saya bikin pembelajaran online. Dan yang terakhir ada LBM. Jadi saya udah punya pengalaman sekitar 6 tahun bikin online course. So, in 6 years bikin online course, hasilnya itu miliaran. Crazy sih, miliaran. Jadi, ya itu pengen saya ajarkan juga buat teman-teman di sini. Mumpung sekarang lagi eranya untuk bikin online kayak begini. Even pemerintah mengendorse kartu prakerja. Kemarin saya dengar satu teman cerita, dia seorang chef, jago masak, dia bikin online course masak, kemudian dijual di kartu prakerja. Miliaran, men, omsetnya. Gila gak? Padahal kalau kita masak, bikin restoran aja gak lama tuh nyampe miliaran. LBM itu bantu kita supaya nemu ide bisnis baru ya. Kalau udah ada bisnis offline tapi ingin di online kan bisa juga tetap kayak mulai cari ide baru yang berpotensi di online. Dua-dua bisa, tetapi remember one thing. Belum tentu bisnis offline Anda bisa di online kan. Belum tentu. Ya, belum tentu cocok. Tapi kalau saya bilang belum tentu cocok pun Anda sebaiknya ikut. Bukan tentang saya terima duit, bukan itu. Tetapi kalau misalkan bisnis offline Anda tidak relevan kena pandemi, kenapa sih nggak membuka pikiran dengan ide-ide baru yang lebih relevan dengan dunia online? Hari ini kita lagi pindah ke online. Jangan memaksa terlalu idealisme dengan sebuah bisnis offline, apalagi kalau bisnis offline-nya lagi slow misalnya. Ini yang membuat Anda tidak bisa cepat bergerak. Hari ini saya udah ngomongin tribe. Indonesia belum siap dengan tribe. Luar negeri udah siap dengan tribe. Oke, kalau misalkan saya tetap kekeh jualan offline, ya lain cerita. Oke, jadi itu membuat Anda jadi punya wawasan. Let's say gini. Anda punya bengkel. Omset sebulan 10 juta gitu. Punya toko, punya karyawan dan sebagainya. Tiba-tiba PPKM. Omsetnya ngedrop, bayar karyawan nggak bisa. Apakah Anda akan mencari ide bisnis mengonline-kan bengkel Anda? Atau tiba-tiba Anda ikutan LBM, tiba-tiba ngelihat, oh ternyata bisa ya jualan ringtone. Dan Anda ternyata waktu kecil suka main musik misalnya. Tapi Anda nggak pernah mikir kalau main musik itu bisa jadi duit. Nah, dengan ikutan LBM, Anda jadi melihat potensi-potensi kayak begini. Anda bikin musik something begitu, dan Anda bisa jualan, Anda bisa ngajarin orang main musik misalkan. Tiba-tiba muncul. Anda cari di Google, ada orang bahkan ngajarin cara lompat lebih tinggi. Kebayang nggak? Ngajarin orang lompat lebih tinggi, itu nggak kebayang di Indonesia. Di luar negeri itu laku. Saya di 2012 kemarin ada temen jualan apa? Jualan produk digital, ngajarin orang ngebenerin sepeda. Cara memperbaiki sepeda. Dijualnya di mana? Afrika Selatan. Di sana banyak sepeda, banyak bengkel sepeda. Jadi kalau Anda bisa melihat dunia begitu luas, kenapa harus di Indonesia? Karena ketika kita ngomong digital, kan nggak ada batas ya. Batasnya cuma bahasa Inggris. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih, Anda mau bermain di internasional nih, ada caranya. Anda bikin kontennya bahasa Indonesia, it's okay. Tapi Anda nggak usah munculin muka Anda. Anda pakai slideshow, pakai slide, ngomong bahasa Inggris ya, hire translator yang bisa ngomong bahasa Inggris. Selesai. Ya, of course, lebih powerful kalau Anda memang bisa muncul bahasa Inggris sih. Tapi ini adalah ide shortcut yang paling nggak bisa membantu. Oke, so, iya. Dapat insight-insight kayak begini kan kalau nggak ikut nggak tahu ya. Kalau Anda cuma ngurusin misalkan, bisnis saya pokoknya mau bengkel saja nih mati-matian. Iya, terserah. Saya nggak akan maksa. Bukan tanggung jawab saya. Kalau anak saya yang maksa, itu lain cerita. Saya akan maksa balik. Tapi kalau hidup Anda di tangan Anda. Anda ikut LBM hari ini, atau kapanpun, terserah Anda. Itu pilihan di tangan Anda. Saya cuma bisa memberikan wawasan aja, insight-insight kayak begitu.
Dari Felix bener banget kan, sebaiknya ikut insight baru. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Saya punya pengalaman belasan tahun untuk digital. Kalau Anda baru masuk ke digital, at least saya sudah maju 14 tahun. Oke, so at least saya punya insight. Nah, kalau ditukar nih, saya akan mau sih. Saya akan mau kalau saya bisa dapetin materi atau insight 14 tahun hanya dengan ngebayar 2 juta. Saya akan mau sih, karena saya akan trade umur saya. Kalau Anda mau, saya mau jalani sendiri dan 14 tahun gitu, ya terserah Anda. Kalau saya sih lebih hemat waktu ya daripada hemat duit ya. Kalau bikin online course, untuk jual course kita di Tribelio, yes, jawabannya yes. Karena apa? Karena saya jualan list building mastery juga di Tribelio. Bisa kok. Hari ini peserta dari list building mastery itu sudah lebih dari 2.500 orang. Nah, Anda hitung sendiri sekarang. Anda nggak usah susah-susah. Anda hitung sendiri sekarang. 2.500. Kalau harga list building mastery ini 2 juta, berarti kan sudah hampir 5 miliar ya revenue-nya ya. Istilah gini deh, kalau Anda belum bisa, nempel deh ke yang bisa. Anda dapat akses ke saya, Anda dapat akses ke materi list building mastery. Manfaatin dong. Why not gitu? Manfaatin lah. Nanya, kalau nggak ngerti, nanya. Saya nggak pernah nggak jawab kok. Kalau misalkan saya nggak jawab, tim saya jawab. Kalau misalkan tim saya nggak jawab, saya nggak jawab, itu berarti kelewatan. Maksudnya kelewatan, ke-skip. Kalau sudah ke-skip, ya Anda tanya lagi lah. Nggak usah baper. Saya sudah ikut, memang nggak bisa mengonlinekan niche yang ada sekarang, tapi dapat banget wawasan baru yang belum terpikir sebelumnya. Itu maksud saya. Jadi, hopefully, setelah Anda klik di sini, itu ada listbuildingmastery.id, Anda ikut sekarang juga, Anda ikut pelajari semuanya. Nah, pesan saya nih, ketika Anda masuk ke list building mastery, tonton semuanya, ikuti semuanya. At least semua videonya Anda tonton dulu. Banyak videonya ada kayak, maybe ada kayak, I don't know, ratusan, maybe puluhan jam kali videonya. Anda tonton dulu semuanya. Jangan bilang LBM kok begini ya. LBM, saya mau bisnis bengkel, saya kok nggak bisa pakai LBM ya. Jangan ngomong itu dulu. Dilihat dulu. LBM pembayaran bisa dicicil pakai kredit card, bisa jawabannya. Bisa. Ya, jadi lihat dulu deh sebelum Anda ngejudge. Karena Anda nggak tahu yang Anda nggak tahu. Siapa tahu di salah satu expert talk ada aha moment. Oh, ternyata ini toh dan sebagainya. Bukan, LBM adalah list building mastery online course saya. Punya bisnis dulu atau ikut LBM barengan? I would say pengetahuan akan duluan. Karena ketika Anda paham LBM, siapa tahu Anda nemu bisnis baru. Jadi LBM akan ngajarin Anda, list building mastery akan ngajarin Anda cara jualan. Beserta nemuin ide-idenya. Nah, bulan depan saya akan meluncurkan DCM, Digital Course Mastery, itu produk. Jadi cara membuat produk digital. Oke, jadi ini cara jualannya. Anda siap-siap cara jualannya. Bulan depan adalah produk digitalnya. Nah, kalau sudah dua-duanya, Anda nggak pusing pandemi lagi dah. Like literally Anda nggak perlu pusing pandemi lagi lah. Kalau Anda cuma butuh hidup kayak cari duit kayak, I don't know, 20 juta sebulan, 30 juta sebulan, Anda udah nggak pusing lagi. Kalau Anda kuasai bener-bener yang cara jualan sama produk digitalnya. Udah, selesai. Aman. Oke, UMR lewat. Udah pasti, gitu. Karena, let's say UMR ya. UMR tuh 4 juta, teman-teman. Ya, kurang lebih lah, 3-4 juta, gitu kan. Kalau Anda jualan barang, jualan online course, dengan harga, let's say 500 ribu lah, nggak usah mahal-mahal. 500 ribu lah. Anda cuma perlu 10 customer sebulan untuk dapetin itu. Nggak terlalu yang susah-susah sih. Sulit, gila banget handling objection-nya tepat banget sama yang ada di otak, langsung pengen join LBM. Exactly. I know, gitu. Jadi, kalau Anda ngobrol, ini yang selalu saya tekankan di LBM. Jangan mau, jangan tidak mau. Jangan tidak mau untuk ketemu orang itu. Jadi, Anda harus ketemu market, teman-teman. Ketemulah market. Alumni DM 2018, gak bakal rugi ikut LBM-nya aku ini. Yes, thank you so much. Hopefully, setengah jam ini benar-benar membuka wawasan bahwa saya mencari peluang kemana-mana. Saya mencari pembelajaran kemana-mana. Why? I don't care about my business dulu di awalnya, karena saya perlu ilmunya. Setelah saya ketemu ilmunya, barulah saya bisa menerapkan ilmu ini ke bisnis saya. Yang bisa dipakai, yang nggak bisa nggak usah dipakai. Tapi siapa tahu nanti ada punya bisnis baru. Karena sehari ini benar-benar perubahan banget loh, teman-teman. Kita tuh dipaksa. Anda lihat berapa banyak ini masyarakat kita yang bahkan setelah kena PHK, setelah duduk di rumah, diam, bingung karena ternyata tidak punya skill untuk dijual. Kebayang ya? Kayak dulu kerja sama orang, disuruh ini, disuruh itu, suruh audit perusahaan dan sebagainya. Begitu di rumah kena PHK, ini jadi mau ngapain, itu nggak ngerti. Jadi
di kepalanya buntu langsung, karena biasa disuruh-suruh. Bahkan teman-teman, kalau Anda tidak punya bisnis sama sekali, Anda ikutan list building mastery, dan Anda ngerti cara bikin list building mastery, banyak bisnis di luar sana yang butuh skill Anda. Saya tuh terima nggak kurang banyak deh, dan cariin orang deh yang bisa bantuin saya mengonlinekan bisnis saya. Oke, jadi skill Anda pun langsung bisa dijual tanpa adanya bisnis. DCM itu cara bikin produk digital ya, kok? Yes, free untuk member LBM atau gimana? DCM akan ada diskon spesial untuk member LBM. Harganya saya belum tahu, siapin duit 5 jutaan. Saya nggak mau jual murah-murah. Saya nggak mau jual barang murahan juga. LBM kita bikin, DCM kita bikinnya luar biasa sih. Kita lagi structuring semuanya, kita pakai konsultan untuk ngerapiin kontennya semua. So, no. Karena DCM ini potensinya gede. Kalau Anda bisa bikin online course, kita ngelihat semuanya yang jualan kartu prakerja, banyak yang dapat ratusan juta sampai miliaran. Jadi, I think kalau misalkan saya jualnya kemurahan juga, nggak semua orang, saya nggak mau mendapatkan market gede banget, nggak. DCM. Karena saya pengen orang-orang yang memang niat itu join. That's it. Ya, so, siap-siap aja. Kalau saya udah transfer untuk beli bukunya ke Media Pro, tapi nggak dikonfirm, ditunggu aja, sabar, ditunggu aja. Kita udah jualan belasan ribu buku ya, so ditunggu aja. Alright, so I think itu banget. Harga LBM murah banget dibanding nilai ilmunya, nggak rugi lah, nggak perlu ragu lagi. Thank you so much, Eric. Si teman-teman, thank you so much ya, thank you so much untuk apresiasinya. Sandy, bener kok Dan jual digital product plus LBM dapat 10 juta mah cepet. Nah ini Sandy adalah alumni juga dari LBM, kemudian juga pakai Tribelio. Kalau sudah ngerti itu dapat duit UMR itu gampang lah ya. Paling nggak Anda bisa lah hidup nggak pakai kerja biasa lagi. Itu bisa, harusnya bisa. Jadi hopefully ini semua bisa membuat Anda jadi lebih yakin lah ya. Oke, I think itu aja. Ini pertanyaan dari Steven masih ada. Bagaimana bila ikut DCM tapi belum ikut LBM bagaimana? Ya, it's okay. Tapi gini, LBM itu cara jualan, DCM itu produk. Kalau Anda sudah tahu cara jualannya, ya nggak ada masalah. Anda bikin DCM, Anda ikut DCM, bikin course-nya, kemudian Anda jual sendiri, it's okay. It's okay. Kalau beli bukunya untuk awal, apa sudah bisa melanjutkan penjualannya? Kalau nggak action, nggak bisa kok. 10x your action. Okay? Jadi tetap Anda baca, action Anda naik 10 kali nggak? Kalau Anda masih kebingungan, saran saya ikutan LBM. Karena kalau kebingungan, Anda bisa dibantuin oleh tim saya. Ini loh. Saya minta tim saya untuk ngebantuin. Oke. Tapi jangan sampai punya mindset yang salah. Ada mindset yang salah yang saya marahin sih di kelas sih. Yaitu adalah minta tim saya yang ngerjain bisnisnya. Itu saya nggak boleh. Literally saya nggak mau. Karena tim saya ngerjain bisnis saya, bukan ngerjain bisnis Anda. Itu like crazy enough kan. Kayak bantuin dong cari orang gitu. Itu saya nggak mau. Saya bilang ke tim saya kayak gitu tuh, chicken mindset nggak usah diurusin. Ya saya nggak mau. Tapi kalau Anda nanya, saya akan jawab. Anda butuh bantuan ke arah mana, saya akan arahin. Oke. LBM sekali lagi, silakan langsung diklik di situ, list building mastery ada di pin komen. Anda lihat langsung ke listbuildingmastery.id, dibaca dulu pelan-pelan teman-teman. Gak usah langsung transfer, dibaca dulu, setelah baca lengkap transfer, it's okay. Ya jangan nggak ngerti apa-apa terus join. Saya juga nggak mau kalau chicken mindset semua. Saya capek ngurusin mindset. Saya maunya ngurusin jualan. Saya seneng banget teman-teman tadi ada yang bisa dapat 10 juta, dapat ini, dapat 500 juta, dapat 600 juta. Saya senang banget ngeliat kayak gitu. Karena at least yang saya buat ini ada hasilnya. Itu yang saya mau. Bukan ngurusin kayak saya nggak pede, aduh capek ngurusin itu, udah banyak banget. Alright, so I think itu aja. Ini molor-molor terus. Thank you so much guys, sekali lagi udah ikuti sesi seperti ini. Tugas Anda tinggal klik link di bawah, list building mastery, and then see you in class. Bye-bye guys.